badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah sukacitaku. Kaulah kekuatan kami, pujian kami. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu
kekuatanku. Sukacitaku. Shalom guys, ketemu lagi di acara Open Table episode 7 bersama saya Christine. Di sini kita bakal sharing tentang surga dan bumi. Nah guys, apa sih yang terfikir di benak kalian nih ketika kalian dengar kata surga dan bumi? Oke, bumi ya. Bumi adalah tempat kita manusia berada. Tempat di mana kita hidup, tempat di mana ada pohon, ada gunung, ada sungai dan lain-lain. Coba kita telah ke kata surga. Apa sih yang kalian pikirkan ketika kalian dengar kata surga? Oh, surga. Surga adalah tempat tujuan kita ketika kita telah meninggal dunia. Atau surga adalah tempat kediaman Bapa. Atau misalkan tempat di mana kehidupan kekal setelah kematian kita. Nah, sebenarnya teman-teman, bumi dan surga adalah dua tempat yang memiliki sifat yang sangat berbeda, bahkan bertolak belakang. Tapi dalam Alkitab dijelaskan bahwa bumi dan surga bersatu di tempat yang bersamaan. Nah, seringkali kita bicara tentang surga adalah tempat di mana kita akan menuju setelah kita meninggal. Tapi bagian di mana surga dan bumi menyatu itu jarang sekali dibicarakan. Padahal di dalam Alkitab disebutkan. Nah, kesatuan antara surga dan bumi adalah inti Alkitab. Pada mulanya surga dan bumi bersatu sepenuhnya, lalu kemudian berpisah. Lalu dijelaskan lagi bagaimana Allah ingin menyatukan bumi dan surga sekali lagi. Awal ketika surga dan bumi bersatu sepenuhnya itu ada di Taman Eden. Berarti kita balik lagi nih ke cerita di mana Taman Eden ya. Di sini Allah dan manusia diam bersama-sama dan menjadi mitra dan akhirnya membangun bumi yang indah. Namun manusia ingin melakukan banyak hal yang berbeda sehingga membuat dunia yang terpisah dari Allah. Jadi di sini kita punya dua tempat. Dalam Alkitab digunakan berbagai istilah untuk menyebut dua tempat ini dan untuk membuat perbedaan yang sangat jelas. Bumi disebut dengan zaman sekarang, zaman dosa dan kematian. Sedangkan surga disebut kerajaan Allah dan kehidupan yang kekal. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kedua tempat ini bisa menyatu? Nah, kita balik lagi ke istilah bait suci. Di mana dalam Alkitab disebutkan bahwa hadirat Allah ada di dalam bait suci. Ada dua jenis bait suci yang dijelaskan dalam Alkitab. Yang pertama yaitu tabernakel yang didirikan oleh Musa. Yang kedua yaitu bait Salomo yang didirikan oleh Salomo, di mana dihiasi dengan pohon-pohon bebuahan, bunga-bunga, patung-patung malaikat, dan berbagai jenis perhiasan. Dimaksudkan agar kita kembali merasakan berada di Taman Eden, di mana di sana hadirat Allah dan manusia bisa bersatu. Tapi bait suci ini menantangkan masalah juga nih teman-teman. Bagaimana kedua tempat yang sangat berbeda bisa menyatu? Di mana kita ketahui bahwa di surga ada keindahan, kebaikan. Lalu di satu sisi di bumi itu berisi tentang dosa dan segala keburukan. Lalu bagaimana kedua tempat ini bisa dipersatukan? Nah, jawabannya ada di pengorbanan hewan. Di mana konsepnya hewan yang sudah dikorbankan itu menggantikan posisi kita dan menyerap dosa kita, sehingga menyediakan tempat yang bersih agar kita bisa masuk ke dalam bait suci dan merasakan hadirat Allah. Jadi, kalau saya umat Israel dan melakukan pengorbanan, saya bisa masuk ke dalam bait suci dan merasakan hadirat Allah. Tapi, bukankah di awal diceritakan bahwa ini bukan tentang suatu tempat saja, tapi penyatuan antara surga dan bumi? Nah, untuk itu kita harus mengikuti kembali kisah Alkitab tentang perjalanan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Dalam Injil Yohanes, kita sering mendengar bahwa Allah menjadi manusia di dalam Kristus dan diam bersama-sama dengan kita. Diam di sini maksudnya seperti apa sih? Diam di sini dikatakan bahwa Ia mendirikan sebuah tabernakel di tengah-tengah kita. Yang dimaksud dengan tabernakel di sini bahwa Yesus sendiri sudah menjadi bait suci dan diam bersama-sama dengan kita. Di mana berarti Ia adalah surga dan bumi yang menyatu. Yang menarik tentang Tuhan Yesus bahwa Ia tidak berdiam diri di tempat yang bersih dan aman, namun Ia berkeliling bersama para pendosa dan menyembuhkan penyakit mereka dan mengampuni dosa mereka. Yang menarik tentang Tuhan Yesus bahwa Ia tidak memilih tempat yang aman ataupun yang bersih,
tapi Ia memilih untuk berkeliling bersama para pendosa dan mengampuni dosa mereka dan menyembuhkan mereka. Nah, di sini pada dasarnya Tuhan sedang menciptakan kantong-kantong kecil surga di mana orang-orang lain pun dapat melihat dan merasakan hadirat Allah. Dan Dia terus menyampaikan kepada orang-orang bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ia bahkan berkata kepada murid-muridnya untuk terus berdoa agar kerajaan Allah datang dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Tapi banyak orang yang merasa terancam dengan kehadiran Yesus sehingga membunuhnya. Ini seperti merusak rencana penyatuan antara surga dan bumi. Namun bila kita kembali lagi pada saat Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus, ia berkata bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus tidak hanya disebut sebagai bait suci, namun sebagai korban bait suci itu sendiri. Jadi sekarang salib merupakan tempat Yesus menyerap dosa untuk membuat tempat yang bersih, yang tidak terbatas seperti pada pengorbanan hewan. Pengorbanan Yesus memiliki kuasa untuk terus dan terus menyebar dan untuk menyatukan kembali sorga-sorga kecil di bumi, yaitu kita yang percaya kepadanya. Lalu muncul pertanyaan, apa yang terjadi ketika saya meninggal? Bukankah kita akan masuk ke kerajaan Allah bersama dengan Yesus? Ya, itu juga tepat. Dalam Alkitab, kita seringkali mendengar bahwa ketika kita meninggal, kita akan berada di sorga bersama-sama dengan Yesus. Tapi, itu bukan fokus dari cerita Alkitab ini, teman-teman. Fokusnya adalah bagaimana surga dan bumi dipersatukan kembali melalui Tuhan Yesus dan akan dipersatukan seutuhnya pada saat hari kedatangan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam kitab Wahyu, kita mendapat gambaran yang baru tentang Taman Eden, di mana taman tersebut digambarkan sebagai sebuah kota yang mengakhiri zaman kematian dan dosa dengan penebusan seluruh umat manusia, sehingga kediaman Allah dan kediaman manusia dapat menyatu sekali lagi. Dan itulah surga dan bumi yang baru. Oke guys, kali ini kita masuk ke segmen Good News. Are you ready? Good News kali ini berkisah tentang seseorang dari Singapura yang mengalami terobosan dalam finansial. Beberapa tahun yang lalu, saya mengajukan permohonan kartu kredit dan segera menjadi kecanduan membelanjakan uang. Saya masih muda dan naif, dan terus berpikir saya bisa mengembalikan uang itu ke bank nanti. Saya melewatkan pembayaran saya dan bunganya terus meningkat hingga lebih dari 10.000 Singapura dolar. Jumlah yang bahkan tidak terpikir untuk saya bayar. Setahun kemudian, saya mengalami kesulitan keuangan dan keluarga, sehingga saya harus pindah dari rumah dan menyewa unit lain di tempat lain. Setelah itu, tagihan mulai menumpuk karena saya harus membayar sewa dan pinjaman lain. Saya hidup dari gaji ke gaji. Meskipun saya dibesarkan dalam keluarga Kristen, saya tidak pernah benar-benar tahu betapa Yesus mengasihi saya. Tetapi selama periode sulit ini, saya bertemu dan jatuh cinta dengan juru selamat saya, Yesus sekali lagi. Kemudian awal tahun ini, saya menerima surat dari bank yang memberitahukan bahwa pinjaman terakhir saya yang harus dilunasi sebesar 50.000 Singapura dolar telah jatuh tempo. Saya tahu tidak mungkin saya dapat membayar jumlah tersebut dan berseru kepada Tuhan. Pada hari Minggu itu, pendeta berbicara tentang mereka yang mengalami kesulitan keuangan dan berdoa agar hutang dibatalkan. Saya tahu doa itu untuk saya. Saya menelepon bank minggu berikutnya dan mengatakan kepada Tuhan untuk membimbing saya tentang apa yang harus saya katakan dan menyerahkan pembicaraan ini ke tangannya. Dalam seminggu, saya menerima kabar bahwa bank telah menghapus 80% dari jumlah pinjaman. Saya pikir saya telah menerima surat yang salah, jadi saya menelepon bank untuk memeriksa apakah ini benar. Mereka membenarkannya dan mengatakan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Petugas kasus mengatakan saya beruntung. Saya tahu Tuhanlah yang membuat ini terjadi. Terima kasih gembala saya karena selalu memiliki telinga yang condong untuk mendengarkan firman Tuhan untuk orang-orang. Dan terima kasih Tuhan atas anugerah, belas kasihan, dan cintamu untukku. Kesaksian ini menyatakan bagaimana ketika kita hidup dalam Kristus, kita memiliki akses ke kerajaan sorga. Kerajaan yang tidak terbatas di bumi sekarang ini. Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan kita secara supernatural. Sekalipun pada awalnya itu adalah kesalahan kita sendiri. Tuhan dapat menuntun kita kepada solusi. Demikian Good News episode kali ini. Jangan lupa untuk tungguin episode-episode selanjutnya. Dan kalau belum tonton episode yang sebelumnya, coba diulang lagi ya guys. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, you are matter and love. Bye-bye.
berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, di sana kau menanti untuk bawa aku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawa aku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, haleluya. Hidupku hanyalah untukmu. segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
we praise you Lord. Woo! Thank you guys. God bless.